Ayo pemirsa, sudah sikat gigi kah Anda hari ini? Saya rasa dari kecil, remaja hingga dewasa tidak luput sehari-hari yang kita lakukan namanya proses sikat gigi. Nah, tapi tahukah Anda sikat gigi yang Anda miliki menyehatkan gigi Anda atau malah merusak gigi Anda? Nah, pemirsa di Hidup Sehat Plus kali ini saya sudah bersama Dr. Deta Belina akan membahas tips memilih sikat gigi yang benar untuk kulit Anda. Mungkin hal simpel ya sikat gigi yang kita lakukan setiap hari, tapi berapa sih ideal setiap hari, dokter? Untuk idealnya menyikat gigi dilakukan 1 hari 2 kali. Pagi hari setelah sarapan dan pada malam hari sebelum tidur, dok. Malam tidur. Jadi kalau saya tuh dokter biasanya bangun pagi. Iya. Jadi urutannya makan dulu, baru sikat gigi. Betul, dokter Ekles. Karena kuman-kuman mungkin yang dimakan harus dibersihkan, dokter ya. Kalau malam hari berarti? Sebelum tidur. Sebelum makan malam. Kalau di sela-sela itu misalnya gini, setiap makan aku harus sikat gigi. Itu apakah dibenarkan atau tidak? Tidak dibenarkan karena efektifnya ya 2 kali sehari aja, dok. Dapat merusak gigi kah kalau berlebih atau gimana, dok? Bisa merusak gigi. Jadi dapat merusak lapisan giginya, dok. Kalau ternyata terlalu sering kita sikat gigi. Penting nggak sih kita memilih bentuk sikat gigi sesuai dengan bentuk rahang kita mungkin atau gigi kita, gimana, dokter? Iya, penting sekali, dokter Ekles. Jadi di mana kita memilih sikat gigi, kita berdasarkan dari pertama bentuk wajah kita, dok. Bentuk wajah, baik. Karena di mana bentuk wajah itu pasti mempengaruhi bentuk anatomi gigi kita. Nah, yang kedua rongga mulut kita, dok, lebarnya mulut kita. Kan jadi kita bisa melihat nih kebutuhannya pemirsa di rumah, apakah perlu yang nanti berbentuk oval atau yang kotak. Nah, yang ketiga, dok, dilihat dari kasus keluhannya pasien. Apakah pasien itu mempunyai keluhan ngilu, sensitif, atau dia mempunyai gigi yang sehat dan putih. Jadi tergantung nanti pemirsa di rumah melihatnya dari kondisi yang tadi ya. Betul. Banyak kan beredar di pasaran bentuk-bentuk sikat gigi. Ada yang lurus, ada yang kayak melengkung dikit, begitu juga ujung-ujungnya ya. Ada yang persegi, segi 4. Nah, gimana sih untuk pemirsa mungkin pengen tahu, mungkin ini hal simpel karena kita lakukan sehari-hari. Tapi memilih sikat gigi yang benar disesuaikan dengan kondisi gigi kita, gimana, dokter? Oke, jadi pemirsa di rumah bisa kita lihat kan banyak ya macam-macam bentuk-bentuk di pasaran nih, dok. Ya. Nah, kita pertama bisa lihat sikat gigi di pasaran ini ada beberapa tipe, dok. Oke. Nah, kita bisa melihatnya pertama dari gagang sikat giginya. Gagang ya, dok ya. Terusnya nanti bentuk dari ujung sikat giginya, dok. Bentuk, oke. Ternyata itu ada pengaruhnya ya? Ada, dok, nanti ada pengaruhnya. Dan juga yang paling utama adalah bulu sikat giginya, dok. Kalau untuk pemirsa di rumah yang mempunyai gigi yang sehat, rata, dan tidak ada punya keluhan, dok, kita bisa pakai yang berbentuk kotak, dok. Bentuk kotak? Jadi seperti ini, dok. Nih, jadi ini berbentuk kotak. Nah, dia berbentuk kotak dan gagangnya lurus, dok. Ya, kalau giginya rata? Rata. Nah, kalau seandainya giginya dia agak-agak masalah tidak rata, nanti dokter bisa pakai yang ujungnya ini agak runcing. Agak runcing? Betul. Jadi fungsinya ini dapat mengambil sisa makanan yang terselip di antara gigi-giginya, dok. Jadi agak lebih mudah. Agak lebih mudah ya? Oke. Betul. Terus kalau yang ini lengkungannya? Nah, lengkungannya. Kan ini beda ya, dok ya. Yang ini lurus dan ini yang lengkung. Nah, ini tergantung dari pemirsa di rumah kebutuhannya apa nih, dok. Jadi kalau yang lengkung ini lebih mudah dijangkau untuk ke rongga mulut yang bagian dalam. Baik. Biasanya kasusnya pada pasien yang mempunyai gigi impaksi, dok. Gigi geraham bungsu. Nah, itu kan sudah tumbuh bagian terlalu dalam nih, dok. Nah, lebih baik disarankan memakai gagang yang lebih lengkung biar gigi bungsunya pun tersikat. Oke, sampai ke bagian dalam ya? Betul. Sampai ke bagian dalam. Nah, bagaimana dengan bulu sikatnya? Nah, kalau bulu sikatnya pada gigi yang sehat, kita sarankan pakai yang medium, dok. Jadi jangan terlalu keras dan jangan terlalu halus. Oke. Jadi maksimal nanti penyikatan giginya. Nah, kalau seandainya untuk pasien yang mempunyai keluhan gigi sensitif dan gusinya turun atau kita sebut dengan bahasa medisnya resesi gingiva, kita pakainya yang soft, dok. Jadi yang sangat lembut. Jadi tidak memperburuk keadaan gigi pasien. Oke. Nah, kalau sikat gigi ini termasuk apa, dokter? Mana yang medium, mana yang soft?
Nah, kalau yang ini yang soft nih dok, kan Oke. beda ya. Lebih Dilihat halus ya? Lebih halus. Kalau ini soft, kalau ini yang medium. Yang medium. Kalau anak-anak kita melihatnya dari usia dok. Oke. Karena dari usia itu kan kelihatan rongga mulutnya yang umur 0 sampai 2 itu kan masih kecil dok. Jadi kita pakai yang ukurannya lebih kecil. Nah ini biasanya 6 bulan ke 2 tahun dok. Jadi dia lebih kecil. Nah kalau yang ini untuk yang 2 tahun dok. 2 tahun. Jadi yang ini 2 tahun, yang ini 6 bulan sampai 2 tahun. Ya, biasanya ada keterangannya ya dokter ya? Iya, ada keterangannya. Biasanya gigi. di pasaran biasanya ada keterangan usianya. Ya, yang perlu diperhatikan bagi orang tua, jangan sikat dewasa untuk Dikasih penyakit gigi buat ke anak-anak, betul kecil. dok, Oke. jangan. Sekarang kan lagi ngetren tuh yang sikat gigi yang bulunya halus. Nah, seperti kata dokter tadi kan yang medium itu cocok untuk gigi yang normal-normal saja. Nah, misalkan pemirsa memiliki gigi yang normal, apakah bisa menggunakan yang halus? Nah, kalau untuk bulu sikat giginya dok, kalau yang normal, pakai yang halus tidak maksimal dok. Otomatis kalau terlalu halus, otomatis penyikatan kepada pemirsa di rumah kurang bersih. Jadi memang tergantung dari kebutuhan pasien-pasiennya dok. Jadi kalau pasiennya yang tadi saya bilang kalau giginya sehat, lebih baik pakai yang medium. Tapi kalau seandainya gigi pasiennya bermasalah, pakai yang soft. Jadi memang tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan memilih sikat gigi yang soft untuk gigi yang normal atau gimana dokter? Tidak disarankan dok. Jadi tidak disarankan buat hasil penyikatan yang sempurna, pakainya yang sesuai dengan kebutuhan pemirsa di rumah. Oke dokter, nah ada kan yang gigi tuh yang ada saling susun menyusun gitu dokter. Oke, nah itu pemilihan sikat giginya gimana? Iya. Sama aja atau gimana? Beda dok, tadi kan yang saya bilang, kalau seandainya giginya sehat itu yang permukaan ujung dari sikat giginya itu rata dok. Kan ini bisa terlihat perbedaannya dok, Ya. Kalau yang ini agak runcing dan ini rata. Jadi kalau untuk yang sehat, pakai yang rata, kalau seandainya giginya tidak rata, pakai yang runcing. Kalau misalnya saya memiliki gigi yang normal, apakah berpengaruh terhadap kesehatan kalau saya menggunakan yang halus atau yang tidak rata? Iya, pengaruh sekali dok. Namanya penyikatan gigi ini adalah untuk dimana kita harus penyikatannya sempurna. Jadi harus sesuai dengan fungsinya. Kalau seandainya penyikatannya tidak sempurna, maka nanti ada penyakit-penyakit gigi atau rongga mulut yang timbul gara-gara salah dalam pemilihan penyikatan gigi. Seperti apa dok kira-kira? Jadi kalau kita salah dalam penyikatan gigi, itu yang paling sering terjadi ya dok, itu adalah penyakitnya bahasa medisnya resesi gigi pak atau gusinya naik. Jadi kerusakan pada gusi diakibatkan karena penyikatan gigi yang terlalu keras. Jadi dok, kalau sikat gigi itu, tangan kita tidak boleh menggenggam seperti ini dok. Karena kalau kita menggenggam tangan seperti ini, otomatis refleks kita itu akan terlalu keras dok. Ya kan benar, coba dokter peragakan. Betul kan kalau kita genggam seperti ini. Nah kita pegangnya itu seperti memegang ballpen, jadi kayak pulpen dok. Jadi tangannya seperti ini. Nah otomatis dengan kita memegang tangan seperti ini, kita akan gerakannya akan lebih halus dan lebih lembut. Jadi inti dari sikat gigi itu bukan keras, tapi menyikat gigi secara sempurna, sisa-sisa makanan terambil. Oke, Gitu. nah satu lagi yang mungkin pemirsa pengen tahu, gerakannya dokter ya. Ini mungkin hal simpel ya, Iya, tapi simple. gerakannya ada kan yang Betul. kayak gini, ada yang naik turun, ada yang melingkar, gimana sih yang? Tipsnya ya dok ya, cara menyikat gigi pertama untuk bagian depannya kita adalah memutar dok. Jadi kalau bagian depan memutar Sampai ke belakang. sampai ke belakang. Iya betul. Oke. Nah nanti jangan lupa dok, bagian belakang gigi pun juga kita harus sikat, Ya, yaitu dengan mencungkil. mencungkil. Bagian di dalam giginya dok. Jadi bagian itu kan yang banyak kasus di mana karang gigi timbul. Nah, nah habis itu jangan lupa juga dok untuk lidah. Lidah juga jangan kita lupakan karena salah satu penyakit yang sering kita temui adalah jamur di bagian lidah. Jadi kita juga harus membersihkan lidah. Oke, dokter kalau ada kan yang orang yang kalau saya lihat tuh langsung sikat gigi, luar biasa saking menikmati kali ya dokter. Nah itu apakah berbahaya kalau tidak melingkar atau hanya cenderung ini, apakah berbahaya bagi kulit atau ada efek sampingnya gimana dokter? Ya pasti, kalau seandainya kita sikat giginya tidak sampai sisa makanan itu terambil semua, akhirnya akan menjadikan plak dok. Nah plak gigi ini yang akan menghasilkan penyakit kalkulus atau karang gigi. Makanya dimana kalau
ceritanya pemirsa di rumah sering punya keluhan bau mulut atau bau yang tak sedap, maka itu disebabkan karena adanya karang gigi di dalam mulut, Dok. Karena sikat gigi tadi yang tidak maksimal. Betul. Oke pemirsa, demikianlah bincang sehat saya bersama Dokter Gigi Deta Belina, bagaimana tips memilih sikat gigi yang tepat untuk gigi kita. Baik pemirsa, saya Dr. Ekles bersama Dokter Gigi Deta Belina untuk Hidup Sehat Plus.